Perdagangan Aprindo dan Bapak Arif. Yang pertama, yang melakukan penandatanganan meningkatkan daya beli masyarakat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada wilayah yang paling timur di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia akan memberikan potongan harga sebesar 70% untuk 6 bahan pokok. Hal itu dilakukan untuk menekan kenaikan harga barang menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Pemberian diskon hingga 70% itu masuk dalam program yang disebut sebagai EPIC, Every Purchase in Ship, yang diluncurkan pada 22 hingga 31 Desember 2024. Hal ini diungkapkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam peluncuran program EPIC di Tangerang, Minggu 22 Desember 2024. Ya, pertama kegiatan di bulan Desember ini karena ini menjelang Natal Tahun Baru, itu pemerintah mendorong untuk meningkatkan promosi perdagangan dalam negeri. Jadi sudah ada 3 program. Pertama Harbolnas tanggal 10 sampai 16 kemarin dan targetnya 40 triliun dan insya Allah bisa dicapai angka tersebut. Kemudian kemarin di Cipindo di Sarinah targetnya 25 triliun dan insya Allah ini juga bisa perusahaan mall-mall itu bisa juga mencapai. Dan kemarin ada juga rencana untuk belanja sampai jam 12 malam. Jadi itu ini diharapkan bisa meningkatkan transaksi perdagangan. Dan hari ini para peritel yang jumlahnya 80.000. Totalnya sejumlah berapa total 8 ribuan retail ya yang terdaftar ya. 80.000 store. Kita yang paling Store-nya ya, siap. Karena itu mencakup masyarakat. Kalau yang punyanya siapa kita tidak ikut promosi. Siap. Dan dari transaksi per hari 1,2 triliun diharapkan dalam 11 hari ini angkanya bisa kita capai sekitar 14 sampai 15 triliun dengan naik 8% sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi 8%. Sehingga dari total Harbolnas, Bina dan dari EPIC ini Every Purchase is Cheap. Nah ini diharapkan totalnya 80 triliun, itu sekitar 5 miliar dolar. Kenapa ini penting? Karena ini membuktikan bahwa dalam negeri ekonomi penting, dan yang paling penting di dalam negeri bayarnya kan sudah pasti rupiah. Jadi kita perkuat pembelian dengan rupiah. Selain ini kan sudah pasti selain purchase, selain belanja di Indonesia saja, belanja dengan rupiah saja. Dan ini juga salah satunya QRIS juga bisa digunakan di berbagai negara lain di ASEAN, termasuk di Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand. Jadi kalau ke sana pun pakai QRIS dan tidak ada PPN. Jadi ini kami klarifikasi bahwa payment system tidak PPN, karena ini kan transaksi. Yang PPN adalah langsung barang. Terima kasih. Ada lagi? Apa PPN? Jadi yang namanya tol dan kawan-kawannya, di tol juga tidak ada PPN. Jadi jangan diolah-olah. Pak, terkait daya beli sendiri untuk tahun depan dari PPN naik 12% itu proyeksi Bapak seperti apa Ibu? Jadi PPN naik itu 1%. Naik menjadi 12%. Ya, jadi salah. Kalau PPN naik 12%, PPN naik 1%. Dari 11 ke 12, bukan dari 0 ke 12. Jadi ini yang harus clear. Jadi tentu dari segi kenaikan ini pengaruh inflasi ada, tapi relatif tidak terlalu tinggi. Dan dorongan ke transportasi, karena transportasi tidak ada PPN-nya, tentunya yang mendorong inflasi adalah transportasi. Dan khusus untuk bahan pokok penting itu ditanggung pemerintah. Jadi kalau misalnya contoh tepung terigu, minyak kita, kemudian gula industri yang sebelumnya sudah bayar PPN 11%,
ini tetap 11%, bukan dari nol. Jadi saya tegaskan bahwa tepung terigu sudah kena 11%, tidak ada naik, ditanggung pemerintah. Ada beberapa protes di media sosial juga kan Pak, kira-kira ini pertanda juga nggak sih Pak, tahun depan daya belinya juga akan susah? Ya tentu kita melihat daya beli tahun depan, pemerintah mengeluarkan berbagai paket stimulus, antara lain bayar listrik 50% untuk Januari sampai Februari, kemudian untuk pembelian perumahan PPN ditanggung pemerintah.